Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anak sekalian, marilah kita melanjutkan pelajaran fikih, yaitu tentang kurban. Pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran sekarang, marilah kita buka halaman 8, ya, yaitu sekarang cara menyembelih kurban. Marilah kita mulai dulu dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatul udhiyati, artinya tata cara penyembelihan hewan kurban. Cara menyembelih binatang, ya, cara menyembelih binatang khususnya ketika binatang itu dipergunakan untuk kurban. Mari kita simak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kamalud zakati salah satu asya'a. Kalau nanti di bukunya itu, iya benar, salah satu. Kalau ada arba'atu diganti ya. Ya kan, ini yang benar, salah satu asya'a. Jadi wa kamaluz zakati salah satu asya'a. Kesempurnaan dalam penyembelihan hewan kurban itu ada 3 cara. Jadi walaupun tidak kurban, pokoknya mau menyembelih binatang itu caranya ada 3, yang kalau 3 ini salah satunya ada yang ditinggalkan, maka penyembelihannya itu tidak sah. Berarti hewan yang disembelih itu akan menjadi bangkai dan haram dimakan karena penyembelihannya tidak sempurna. Yang pertama yaitu qat'ul hulqumi. Qat'ul hulqumi. Hulqum itu artinya majron nafasi, memotong tenggorokannya harus putus, yaitu tempat keluar masuknya nafas atau udara. Jadi di dalam leher binatang itu ada hulqum. Hulqum yaitu tenggorokan atau tempat keluarnya nafas atau udara, itu harus terputus. Ya. Kemudian yang kedua, qat'ul mari'i. Mari artinya majrat ta'ami. Majrat ta'ami, yaitu yang kedua, memotong kerongkongan. Kerongkongan yaitu tempat masuknya makanan. Masuknya makanan itu namanya kerongkongan, itu juga harus putus. Jadi tidak boleh sampai tidak putus. Kalau tidak putus kerongkongannya, tidak sah penyembelihannya. Yang nomor 3, qad'ul wajdaini atau wajadaini boleh, yaitu urqani fi safhatayil unuqi. Memotong 2 urat nadi leher, yaitu urat yang berada di kanan kiri leher. Jadi kanan kiri leher itu ada urat nadi. Binatang atau manusia sama, di situ ada urat nadi. Jadi kedua urat nadi itu harus putus semua. Di antara ketiga yang harus terputus itu tadi,
pisaunya itu tidak boleh diangkat. Nah, tidak boleh diangkat, jadi sekaligus harus putus ketiga-tiganya itu. Berikut ini adalah sunnah. Sunnah dilakukan ketika menyembelih binatang. Sunnah itu ya kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan penyembelihannya tetap sah. Wa yustahabbu inda dzabhi khamsatu asya'a. Hal yang sunnah dilakukan ketika menyembelih ada 5. Nih ya, disunahkan. At-tasmiyatu. Nomor 1, membaca bismillah. Baca bismillahirrahmanirrahim ya, sebelum ketika pisau diletakkan di lehernya binatang itu didahului dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, as-salatu 'alan nabi, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, istiqbalul kiblati. Jadi ketika menyembelih disunnahkan menghadap kiblat. Berarti posisi penyembelih itu ada di sebelah belakangnya binatang itu ya. Nah, jadi biasanya posisi kepalanya itu ada di sebelah selatan ya. Kemudian yang keempat, at-takbiru salasan, membaca takbir. Karena ini penyembelihan kurban, jadi takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu 3 kali salasan. Jadi membaca takbir 3 kali. Yang terakhir yang nomor 5 yaitu ad-du'a'u bil qabuli. Berdoa mudah-mudahan diterima kurbannya. Ini doanya, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Itu doanya ya. Jadi kalau diurutkan, menghadap kiblat dulu, terus membaca bismillah, membaca sholawat, terus takbir 3 kali, kemudian berdoa Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. In kanat dzabihatu li nafsi. Nah, sekarang ini adalah niatnya ya, niatnya kurban ini harus ada niatnya untuk siapa ya. Jadi kambing disembelih atau sapi disembelih itu untuk siapa? Kalau untuk dirinya sendiri, nah ini untuk dirinya sendiri. In kanatidz dzabihatu li nafsihi yaqulu bismillah Allahu akbar Allahumma hadza anni. Allahumma hadza anni. Jadi karena untuk dirinya sendiri. Jadi di sini artinya apabila seseorang menyembelih hewan kurban milik sendiri atau untuk diri sendiri, maka doa yang diucapkan adalah bismillah Allahu akbar Allahumma hadza anni. In kanati dzabihatu li ghairihi, kalau kurban yang disembelih itu tadi untuk orang lain, misalnya dititipi orang ini untuk kurban, kambingnya orang lain disuruh menyembelihkan, itu niatnya
Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma hadza an fulanin. Apabila penyembelih hewan kurban milik orang lain, maka doa yang diucapkan ini Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma hadza an fulanin. Fulan itu disebut namanya. Pamannya kurban itu yang dikurbani itu namanya Muhammad, ya. Allahumma hadza an Muhammad. Itu niat dari kurban yang apabila kita tidak untuk dirinya sendiri. Hanya ini anak-anak sekalian untuk cara-cara berkurban. Mudah-mudahan kita semua dapat mengerti ya, karena pelaksanaan kurban sudah lewat. Mudah-mudahan besok tahun lagi kita lebih mengerti. Marilah kita ucapkan agar manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.